Hai, happy morning. Selamat pagi pemirsa. Semangat banget kita berdua menemani Anda kembali ya. Bersama saya Vivian. Dan saya Reza Nangin yang akan mengupdate berita selebriti terkini, terindep, hits, dan terhot hanya di Obsesi. Tadi coba dong gayanya Simon gimana? apa? Gimana? Keren Banget, good job banget. Kita salut banget sama Damian ya. Diem-diem tiba-tiba udah ada di Amerika. Iya. Ya kan perform di depan juri-juri yang memang kita semua kenal, memang pro dalam bidangnya nggak sih, Cak? Dan bukan cuma perform doang, tapi dapat standing applause dari 4 juri itu keren banget, keren. Good job. Tapi aku nggak sabar lah ya kalau Simon ya, kalau kita tiba-tiba pesulap magician kita tuh sebenarnya semuanya tuh pada keren-keren. Kebayangkan kalau Limbat ada di situ bawa burung hantunya gimana? Apa yang akan terjadi? Gitu aja paling. Ya palingan gitu, orang nggak ngomong apa-apa. Iya nggak bisa ngomong ya. Tapi yang pasti si Limbat bakalan bawa kertas, tulis sendiri dia maksud dia pengen ngomong apa, subtitle sendiri. Karena nggak bisa ngomong ya. Pokoknya keren banget, mudah-mudahan ini bisa sampai masuk semifinal ya nggak sih? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Bawa nama Indonesia pastinya. Yes. Terus buat Prilly, tuh kan, ini pasti gara-gara kemarin kecapean tau gak sih, Cak? Makanya kalau Kemarin kan misalnya lagi puasa itu Muay Thai-nya jangan diberatin, ya kan? Jadi kalau Muay Thai ringan gimana caranya, Pak? Apa? Muay Thai ringan gimana? Kutik. Oh gitu, ya kan. Kemarin berat, jadi diringanin gitu. Berat. Oke, baik. Banget itu. Cepat sembuh ya buat Yes. Prilly. Mudah-mudahan ibadah puasanya juga bisa berjalan dengan baik nantinya. Nah, berikut ini dunia hiburan tanah air kembali berduka. Kami segenap keluarga besar Obsesi turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Yana Zain. Dan mendiang Yana Zain diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Semua amal dan ibadahnya pun juga Ya, amin. diterima. Keluarga yang ditinggalkan pun juga diberikan ketabahan dan kekuatan ya untuk menjalani semuanya dengan baik. Langsung aja pemirsa kita lihat ini dia beritanya untuk Anda. Awan duka begitu pekat mengiringi kepergian pesinetron Yana Zain yang sejak kemarin terbujur kaku di atas peti jenazah di rumah duka kawasan Jakarta Selatan. Pesinetron lawas itu mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Selatan Kamis dini hari kemarin setelah sebelumnya mengalami koma di ruang ICU. Tampak kedua putri almarhumah, ibunda serta kerabat selebriti ungkapkan kedukaan pada aktris yang dikenal lewat peran antagonisnya itu. Kondisi Yana waktu di Cina cukup membaik ya kelihatannya. Dia sudah bisa pergi ke mall, bisa pergi jalan-jalan dekat-dekat rumah sakit. Tapi kok sampai ke sini kok jadi drop. Sebenarnya saya dapat berita bahwa Yana itu nggak sadarkan diri di ICU. Saya juga sempat kaget ini, tapi saya kembali lagi, saya menerima semua ini bahwa kita hidup juga untuk kembali kepada Allah ya. Kepergian Yana Zain setelah kurang lebih 3 tahun berjuang melawan kanker payudara cukup mengejutkan publik. Pasalnya baru 5 hari ia menginjakan kaki ke Indonesia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Modern Cancer Hospital Guangzhou, Cina. Kala itu tak ada tanda-tanda jika ia akan pergi untuk selamanya. Nggak ada bohong, Yana malah yakin dia itu membaik. Jadi Yana pribadi nggak sangka dia bisa drop. Gini, itu kan dari mulutnya Yana sendiri menyatakan bahwa gue udah banyak kemajuan, sembuh 80%, malah 100% lah gitu. Sempat begitu kan dia waktu video call dengan saya. Kalau saya sih ya percaya dengan mulutnya lah, karena dia yang merasakan sakit apa enggak. Di luar dia berusaha untuk berusaha membaik-baikkan, mensehat-sehatkan dirinya, itu di luar sepengetahuan saya ya. Saya sebetulnya masih nggak percaya ya, karena ternyata 4 bulan yang lalu saya sempat ngobrol lewat telepon dan menanyakan keadaannya almarhum. 4 bulan dirawat di China. Kemarin sempat baca di
di online, di berita. Pulang selamat, katanya sisa cancernya tinggal 25%. Jadi kan ada keajaiban di situ. Pilih bajunya juga warna kuning, kayaknya seger. Terus drop sampai kemarin beritanya meninggal, ya tentu terus terang sih kehilangan sekali. Di tengah kabar yang mengejutkan itu, kondisi memprihatinkan juga harus dialami dua putri almarhumah yang kini menggantungkan hidup hanya kepada sang nenek. Prihatin banget ya. Kenapa? Karena ayahnya mereka baru meninggal. Anak-anak ya bisa bayangin ya. Nah, tinggal cuma satu-satunya orang yang sedarah itu saya. Ya saya ikut berduka cita saja. Selagi kalau kita ada ya kita bantu. Pas udah di rumah duka dia juga lagi butuh biaya. Ya Jepe bilang ya udah kita sumbangin aja gitu, kasihan dia lagi perlu biaya, semoga bermanfaat lah. Bagaimanapun, sesulit apapun Yana masih punya teman-teman yang peduli, apalagi sahabat-sahabat dekatnya seperti Linggasuri, Krisdayanti, Andi Soraya, Ayu Azhari, dan banyak lagi yang lainnya masih setia dan peduli baik saat sakit hingga kepergiannya ke pangkuan ilahi. Ada hal yang sangat baik dari Yana yang selalu saya ingat, dia nggak suka bergunjing tentang orang lain. Selalu kalau ada orang ngomong jelek, mulut tuh pakaiin karbol, katanya nggak boleh ngomongin orang gitu. Jadi itu benar-benar ya kan. Saya baik sekali. Kalau ke Cinere itu sampai yang namanya tukang parkir menyediakan khususnya untuk dia. Di detik-detik jelang kepergiannya, ada beberapa keinginan dan permintaan Yana yang belum terwujud. Selain menjenguk Jupe, sahabat penderita kanker yang ikut membantu biaya pengobatannya di Cina, hingga permintaan baju pada sahabatnya Linggasuri. Dan terakhir Yana punya permintaan baju ya. Iya, minta bajunya dibikin resleting. Kemarin itu kok aku mau bongkar lemari ya, sampai berantakan semua. Mana sih bajunya Yana, harus ketemu dari pagi sampai sore aku baru ketemu. Oh ya udah ini aku taruh. Terus tadi aku bawa diserahin ke keluarganya. Ya luar biasa melihat kepedihan sampai pergi, ya mungkin ini yang terbaik. Ini orang kreatif nih. Bukaan bawa dari rumah sisa sahur ya? Orang sisa buka yang kemarin. Wah.